Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di tempat yang sangat baik, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji, melanjutkan materi kita, yaitu tentang hak-hak di dalam Islam. Hak-hak di dalam Islam. Terakhir kita telah menyampaikan tentang hak orang tua yang harus ditunaikan oleh seorang anak. Terakhir itu ya Pak ya. Terakhir hak orang tua ya. Hak orang tua yang harus ditunaikan oleh seorang anak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebaliknya, yaitu hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh setiap orang tua. Hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang setiap orang tua. Terlebih lagi kita yang hadir di sini mayoritas mungkin hampir semuanya adalah orang-orang tua. Orang tua memiliki anak keturunan, memiliki anak, memiliki cucu. Maka kita harus mengetahui, sebagai orang tua harus mengetahui hak-hak anak kita yang harus kita tunaikan, sehingga kita tidak menzalimi anak-anak kita. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Tentunya kita sebagai orang tua dan semua orang tua mengharapkan, menginginkan agar anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Semua di antara kita
Semua orang tua mengharapkan agar anak-anaknya, anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang bisa menjadi penyejuk ya pandangan ya matanya atau penyejuk hatinya, bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, nurut kepada orang tuanya. Ya akan tetapi ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, terkadang kita orang tua ya lupa bahwasannya yang mempunyai kewajiban bukan hanya anak yang wajib taat, patuh, berbakti kepada orang tuanya saja, tapi juga ya demikian pula orang tua punya kewajiban yang harus ditunaikan untuk anak-anaknya. Anak-anak punya hak, dan banyak sekali hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Terkadang orang tua egois, ya dia hanya menuntut haknya yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya. Yang dia inginkan hanya anak-anak yang berbakti kepada dia. Tetapi dia orang tua tidak memperhatikan bagaimana hak-hak anak tersebut. Oleh karenanya kalau ada anak yang bandel, anak yang tidak nurut orang tuanya, diperintah ya tidak nurut, dilarang ya justru malah ngeyel dan yang lainnya, maka pasti yang disalahkan anaknya. Ya anaknya durhaka lah, anaknya bandel lah, anaknya inilah dan itulah ya. Padahal anak tersebut ya adalah hasil didikan orang tuanya. Dan anak ini punya orang tua ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku anaknya. Baik buruknya anak, ya sifat baik dan buruknya anak ini sangat tergantung dengan orang tuanya. Maka jangan langsung menyalahkan anaknya. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak, setiap anak itu Allah Subhanahu wa taala lahirkan atau dilahirkan di dunia, Allah ciptakan ya di dunia itu dalam keadaan di atas fitrah yang lurus. Semua anak, semua bayi yaitu lahir dengan keadaan yang baik, tidak punya sifat-sifat yang buruk, tidak punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Semua anak yang dilahirkan itu di atas fitrah yang sehat, fitrah yang baik, fitrah yang benar. Maka kewajiban orang tua menjaga fitrah tersebut. Oleh karena Rasulullah mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka ya orang tuanya lah yang menyebabkan dia itu menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau seorang Majusi. Jadi kalau ada anak yang ada penyimpangan ya keyakinan, ada penyimpangan dalam perilaku, sifat yang buruk, maka orang yang pertama kali bertanggung jawab adalah orang tuanya. Ya. Maka ya sekali lagi bagi orang tua ya kita tidak hanya menuntut ya anak-anak kita untuk menunaikan kewajiban mereka berbakti kepada orang tua, tapi lebih daripada itu orang tua ya harus ya sadar lebih dulu. Harus sadar bahwasanya mereka juga punya kewajiban untuk menunaikan hak-hak kepada anak-anaknya. Oleh karenanya dikisahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh As-Samarqandi, bahwasanya jaa rajulun ila Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah yang luar biasa. Yaitu datang seorang pemuda kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Pemuda tersebut adalah seorang ayah. Dia datang yashku ilaihi ibnahu. Dia datang kepada Umar bin Al-Khattab mengadukan tentang anaknya
yang menurut dia durhaka kepada dia. Jadi seorang ayah datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengadukan anaknya yang bandel, yang durhaka. Fahdarahu Umaru ibnahu. Maka sahabat Umar mendatangkan anak tadi. Anak yang diadukan tadi didatangkan, dihadirkan. Wa nabbaha ala uquqihi li abihi. Kemudian sahabat Umar memperingatkan anak tersebut dari sifat durhakanya, dari kedurhakaannya kepada ayahnya, sebagaimana yang diadukan oleh ayahnya. Maka sang anak berkata, faqala al-ibn, maka sang anak berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala ibnihi, alaysa lil waladi huququn ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak itu punya hak-hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya? Maka sahabat Umar mengatakan, bala, iya, tentu saja ada. Ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Maka sang anak bertanya, fama hiya ya Amirul Mukminin? Apa hak-hak tersebut wahai Amirul Mukminin? Maka Umar pun mengatakan, ya, di antara hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, ayyantakiya ummahu, yaitu yang pertama, yaitu memilih ibu yang baik. Artinya sebelum punya anak itu harus memprosesnya, harus mencari pasangan yang baik. Ya, mencari istri yang baik, karena istri tersebut nanti akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Maka istri yang baik menjadi ibu yang baik, yang solehah, yang perhatian kepada anaknya, ini akan melahirkan, menumbuhkan anak yang baik pula. Yang pertama harus mencarikan ibu yang baik. Wa yuhsinu ismahu. Kemudian yang kedua kata Umar, setelah bayi itu lahir, anak itu lahir, maka sang orang tua harus memberikan nama yang baik. Karena nama itu doa. Jadi dikasih nama yang baik. Abdullah, Abdurrahim, nama-nama yang baik. Ya. Kemudian wa yu'allimuhul kitab. Yang ketiga kata Umar, setelah anak itu dewasa, besar, ya, maka anak tersebut harus diajari Al-Quran. Ya, orang tua harus mengajari anaknya Al-Quran, mengajari anaknya ilmu agama. Jadi sahabat Umar menyebutkan 3 hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Yaitu yang pertama, sebelum anak itu lahir, memilih calon ibu yang baik. Yang kedua, setelah lahir memberikan nama yang baik. Yang ketiga, satkala sudah agak tumbuh dewasa, ya, maka harus diajari ilmu agama, diajari Al-Quran. Kemudian sang anak berkata, qala al-ibn. Maka anak tersebut berkata, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku ini tidak menunaikan sedikit pun dari hak-hak yang engkau sebutkan tadi. Ayahku ini yang mengadu kepadamu tentang perbuatanku yang buruk. Ini sama sekali ayahku ini tidak menunaikan, ya, hak-hak saya sedikit pun. Kemudian anak tersebut mengatakan, amma ummi, ibuku, kata anak tersebut, ummi fa innaha zanjiyatun kanat limajusin. Yang pertama, ibuku itu adalah seorang wanita yang zanjiyah. Zanjiyah itu negro dan bekas budaknya orang Majusi. Ya. Jadi sang ayah tidak memilih ibu yang baik. Kemudian waqad sammani ju'la. Dan ayahku memberi saya nama, itu nama yang tidak baik, yaitu ju'la. Ju'la itu yaitu kumbang jelek, kumbang yang bintik-bintik gitu.
Ya, hewan-hewan yang jorok, hewan yang itu. Nama yang tidak baik menurut dia. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan. Dan ayahku juga tidak mengajariku ya satu huruf pun dari Al-Quran. Tidak memilihkan calon ibu yang baik, tidak memberikan nama yang baik, dan tidak mengajariku sedikit pun dari Al-Quran, bahkan satu huruf pun ya ayahku tidak mengajariku. Kemudian setelah anak menceritakan itu semuanya ke sahabat Umar, maka Umar pun faltafata amirul mu'minina ilar rajuli. Maka sahabat Umar menoleh kepada ayahnya tadi. Wa qala lahu, dan Umar mengatakan, ajita ilayya tashku uquqa ibnika wa qad aqaqtahu qabla ayyu aqqaka. Wahai pemuda, ya, apakah engkau datang kepadaku mau mengadukan durhakanya anakmu kepadamu, padahal engkau telah mendurhakai anakmu sebelum dia mendurhakaimu. Jadi Umar mengatakan, sebelum anakmu itu mendurhakai kamu, ya, itu karena sebab kamu terlebih dahulu mendurhakai anakmu. Wa asa'ta ilaihi qabla ayyusi'a ilaik. Dan engkau telah berbuat buruk kepada anakmu sebelum anakmu berbuat buruk kepadamu. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, kisah tersebut ya, ini menunjukkan kepada kita, sebelum kita bahas rinci tentang hak-hak anak, ya, kisah tersebut memberikan faedah kepada kita bahwasannya, ya, durhaka tidak hanya anak kepada orang tua, tapi ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, orang tua yang tidak memberikan hak-hak anaknya. Maka sebab durhakanya anak itu bisa jadi dan kemungkinan besar karena ayahnya itu durhaka kepada anaknya. Anaknya berbuat buruk kepada orang tuanya bisa jadi karena orang tuanya yang terlebih dahulu berbuat buruk kepada anaknya. Karena di sana ada kaidah al jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Jadi, ya, kalau kita ingin hak-hak kita ditunaikan oleh anak-anak kita, maka terlebih dahulu kita harus menunaikan hak-hak anak kita. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, sebelum kita menyampaikan merinci apa saja hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua, ada beberapa poin penting yang perlu kita sampaikan yang berkaitan dengan anak. Poin yang pertama, bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya anak ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanah yang berat. Jadi anak ini merupakan karunia yang besar, tapi sekaligus anak ini juga merupakan amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Suaranya kedengaran, Pak? Suaranya jelas? Suara saya itu kecil, Pak. Suaranya kecil, jadi harus didukung dengan mikrofon yang keras. Yang pertama tadi apa, Pak? Anak itu karunia sekaligus amanah. Jadi kita tidak pungkiri bahwasanya anak itu merupakan karunia yang besar. Ya, kita tahu orang yang menikah, ya, menikah suami istri, maka dia mengharapkan untuk bisa memiliki momongan, ya, bisa memiliki momongan, entah itu jarak pendek atau jarak panjang. Tapi dia pasti menginginkan suatu saat nanti punya anak, punya momongan. Bahkan tidak jarang, ya, orang yang setelah menikah maka didoakan oleh orang-orang, ya, agar segera memiliki momongan, anak-anak yang soleh dan solihah. Ya.
Jadi anak ini merupakan karunia. Kalau seorang suami istri kemudian dikaruniai oleh Allah seorang anak, ya, maka lengkap, ya, kebahagiaannya. Lengkap kebahagiaannya. Berbeda kalau suami istri, ya, tidak dikaruniai anak. Jangka waktu yang panjang tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak. Ya, maka kurang lengkap kebahagiaannya. Ada yang bingung, ya, pengen punya anak. Maka di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan bahwasanya anak ini adalah karunia. Anak ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjadikan bagi kalian itu istri-istri dari jenis-jenis kalian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan keturunan-keturunan, anak-anak cucu dan seterusnya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah telah memberikan kepada kalian rizki-rizki yang baik. Jadi anak, ya, cucu, keturunan ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita sadari bahwasannya selain anak ini merupakan karunia, anak ini juga sekaligus sebagai amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nanti pada hari kiamat, ya, anak-anak kita bisa jadi, ya, mereka akan menjadi syafaat bagi kita, yang akan menolong kita, yang akan memberikan manfaat kepada kita nanti pada hari kiamat kalau kita, ya, bisa mendidiknya dengan baik dan benar. Namun sebaliknya, anak-anak kita ini bisa jadi menjadi bumerang bagi kita. Anak-anak bisa jadi, ya, menjadi sebab masuknya kita ke dalam neraka kalau kita, ya, tidak bisa menunaikan, ya, amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak tersebut. Ya, kalau kita biarkan anak-anak tersebut, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak berikan hak-haknya, maka anak tersebut, ya, nanti akan menuntut kita, akan menjadi bumerang bagi kita, yang justru akan mencelakakan kita, menyeret kita ke dalam api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan bahwasannya dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ya, kemudian sungguh kalian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk anak, ya, ini adalah nikmat karunia, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Farrajulu fi baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang ayah, dia menjadi pemimpin di rumahnya, di keluarganya, dan nanti dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya, tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha.
Dan seorang istri, seorang ibu juga menjadi pemimpin di dalam rumah suaminya, yang akan memimpin anak-anak dari suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Jadi ayah, ibu, ya suami istri, nanti semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya tentang rumah tangganya, tentang anak cucunya. Ya. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anaknya anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah, maka orang tua mendapatkan pahala dari anak-anaknya, kesolehan anaknya. Tapi sebaliknya, jika anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak solehah, tidak taat kepada Allah, jauh dari agama, ya, banyak bermaksiat kepada Allah, ya, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban juga orang tuanya. Jadi, ya ini berat. Ya, anak ini adalah amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, ya kita harus berusaha untuk mendidik ya anak-anak kita ya sebaik-baiknya dengan didikan Islami. Karena itu merupakan amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Poin yang kedua, bahwasanya anak-anak ini adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Penyejuk hati, penyejuk mata bagi orang tuanya. Namun juga anak ini sekaligus sebagai fitnah bagi orang tuanya. Jadi selalu ada dua seperti pedang bermata dua. Ada sisi baiknya, ada sisi bahayanya. Anak ini adalah nikmat, tapi di sisi yang lain dia adalah amanah. Poin yang kedua, anak ini adalah penyejuk hati. Anak ini adalah perhiasan, tapi di sisi lain dia juga adalah fitnah. Anak ini adalah perhiasan, penyejuk hati. Ya, lihat orang tua, ayah kalau lagi capek kerja pulang ke rumah, lihat anaknya, apalagi anak-anak masih kecil, ya senang tidak Pak? Senang. Ya, bahkan capeknya itu terasa hilang melihat anak-anaknya. Ya, senang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam banyak ayat bahwasanya anak ini adalah perhiasan dunia. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Telah dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap apa-apa yang dicintai oleh manusia tersebut. Minan nisa, ya, di antaranya adalah para wanita. Ya, manusia ini suka wanita. Wal banin, dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan harta perhiasan dari emas maupun perak. Wal khailil musawwamati, dan kuda-kuda pilihan. Wal an'ami wal hars, dan hewan-hewan ternak dan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, kata Allah. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Semuanya ini dicintai oleh manusia, disukai oleh manusia. Wanita, anak-anak, ya, kemudian harta benda, hewan-hewan ternak, sawah, ladang, tanah, ya. Semuanya ini adalah perhiasan bagi manusia. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Akan tetapi di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Jadi di dalam ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara perhiasan yang disukai manusia adalah anak keturunan.
Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi dengan tegas, dengan jelas Allah menyatakan bahwasanya anak, ya, harta ini merupakan zina, perhiasan kehidupan dunia. Ya. Senang gitu kalau kita punya anak-anak, ya, anak-anak apalagi anak-anak kecil dan yang lainnya, masya Allah. Sebagai penyejuk hati, ya, sebagai penyejuk pandangan kita. Tapi perlu diingat, ya, sisi yang lainnya bahwasanya anak ini juga menjadi fitnah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur, mengetahui, ya, kadar keimanan kita sebagai orang tua. Anak tidak selamanya menjadi hal menyejukkan bagi kita. Tapi di sana banyak cobaan yang kita dapati dari anak tersebut. Terkadang kita dapati anak itu sakit, ya, kita bingung. Terkadang kita dapati anak itu bandel, ya, kita marah, kita susah dan yang lainnya, ya. Bahkan saking cintanya kita kepada anak, sampai, ya, anak ini menjadi ujian, fitnah, ujian, ya. Terkadang orang tua itu sampai lupa beribadah kepada Allah gara-gara anaknya, ya. Akhirnya adalah fitnah. Dengan anak Allah ingin menguji. Allah jadikan anak ini sebagai bahan ujian untuk menguji orang tua, kualitas keimanan, ya, orang tua. Seberapa sabar dia, seberapa cintanya dia kepada Allah, apakah lebih mengedepankan cinta dia kepada anaknya atau kepada Allah dan yang lainnya, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh kita cinta kepada anak, boleh kita sayang kepada anak dan harus sayang kepada anak, ya. Tapi jangan sampai anak, harta, pekerjaan, kesibukan kita, ya, melalaikan kita, memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, anak, hartanya melalaikan dia dari Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Dan dalam surat At-Taghabun, ayat yang ke-14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada di antara mereka itu yang justru menjadi musuh kalian. Jadi terkadang, ya, ada istri, ada anak-anak kita yang justru menjadi musuh bagi kita. Fahdharuhum, kata Allah. Maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Maksudnya bagaimana menjadi musuh? Ya, mereka melalaikan kita, memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya, ya, di sisi Allah ada pahala yang besar. Pahala yang besar.
Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi sebagai seorang mukmin, ya hendaknya kita harus bersikap sesuai apa yang diajarkan oleh syariat kita. Kita harus memberikan hak-hak kepada anak kita. Kita harus mencintai mereka, kita harus menyayangi mereka, tapi sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh kita terlalu cinta kepada mereka sampai mengalahkan cinta kita kepada agama, mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan kita ya patuh, tunduk, ya taat kepada anak dan istri kita, ya bahkan sekalipun dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah tauladan. Beliau adalah suami atau ayah yang paling baik dan paling cinta kepada keluarganya. Jadi tidak ada seorang suami yang lebih cinta kepada istrinya ya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang ayah yang lebih sayang, lebih cinta kepada keluarganya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Berarti semakin baik kita kepada keluarga, maka berarti semakin baik kita. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Ya. Kalau kita lihat orang ya siapapun itu, tokoh atau apapun, orang yang begitu sayang kepada istrinya, sayang kepada keluarganya, maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling sayang kepada istrinya, orang yang paling sayang kepada anak-anaknya, dan tidak ada yang bisa melebihi beliau. Tapi sayangnya beliau kepada keluarganya itu sesuai dengan batas yang ditentukan oleh syariat. Artinya tidak cinta mati, cinta buta dan yang lainnya, tidak. Beliau lebih mengedepankan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai saya lebih kalian cintai, Allah dan Rasulullah lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan manusia semuanya. Jadi sebagai seorang mukmin, ya, kecintaan yang paling utama, kecintaan yang paling depan, yaitu kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Allah dan cinta kepada Rasulullah tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kita kepada siapapun. Kepada siapapun. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang-orang yang lebih mencintai anak istrinya, lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Allah ancam dengan ancaman yang keras, yaitu dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah, jika orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka, harta-harta mereka, perdagangan yang mereka khawatirkan kerugiannya,
dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah mereka yang lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah ya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengancam akan memberikan azab kepada orang-orang yang lebih mencintai orang tuanya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai rumahnya daripada mencintai Allah, daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya jam berapa, Mas? Jam masa azan belum? Ya? 2 menit. Baik. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ini adalah muqaddimah. Ini adalah pembukaan ya. Belum masuk kepada hak-hak anak secara terperinci yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Untuk hak-hak anak ya secara terperinci nanti insyaallah kita akan ya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi ini tadi kita membahas ya tentang ya 2 poin penting ya yang berkaitan dengan anak, bahwasanya yang pertama itu adalah anak adalah karunia, namun sekaligus anak adalah amanah. Kemudian yang kedua, ya anak merupakan perhiasan, penyejuk hati, penyejuk pandangan, ya. Akan tetapi, ya sekaligus anak itu sebagai fitnah bagi orang tuanya. Maka kita harus ya berhati-hati, ya. Kita harus bersikap kepada anak kita sesuai dengan apa yang telah ditentukan, apa yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.